Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji. Hai adik-adik, apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Adik-adik sekolah minggu kita jumpa kembali untuk ibadah sekolah minggu. Adik-adik, gimana kabarnya satu minggu ini? Puji Tuhan, pasti baik-baik kan? Adik-adik sekolah minggu kita akan memulaikan ibadah kita. Kita siapkan hati, pikiran kita, agar kita bisa memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita. Bapa Engkau baik. Adik-adik sekolah minggu, mari lipat tangan, tutup mata, agar kita bisa memuliakan Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa puji, sekali lagi Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, puji, aku memujimu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami masih bisa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, bentar lagi kami akan mulai ibadah kami. Kiranya Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal sampai yang hadir. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Masih ada sukacita? Amin. Ada di sekolah minggu harus berceria, harus tetap sukacita. Mari kita angkat lagu pujian kita. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang.
harinya Tuhan. Haleluya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Dan sekolah minggu hari ini harinya Tuhan. Baik, adik-adik sekolah minggu, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik lipat tangan, tutup mata. Mari kita persiapkan hati kita bahwa firman satu-satunya jalan kebenaran bagi kita. Adik-adik sekolah minggu, kita angkat lagu pujian. Ku mau berjalan bersama Yesus. Mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kelulusan, senangkan hatimu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan Kau segalanya bagiku. Ku menyembah-Mu, Kaulah yang terutama. Ku sembah-Mu, ku memuji-Mu dalam terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam ketulusan, senangkan hatimu, dalam kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan Kau segalanya bagiku. Ku menyembah-Mu, Kaulah yang terutama di hidupku. Ku memuji-Mu dalam kekudusan-Mu. Ku Kaulah yang terutama, ku sembah-Mu, ku memuji-Mu dalam kekudusan-Mu, Tuhan, dalam kekudusan-Mu, Baik adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berjalan sesuai dengan firman-Mu. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, dan berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Urapi,
dikuasai dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Begitu juga kami yang mendengarkannya Tuhan, agar kami bisa menjadi terberkati. Inilah doa kami hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagi adik-adik, kita serahkan sama Kakak Nofri. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Adik-adik apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Luar biasa. Kalau percaya di sepanjang minggu yang sudah kita lalui, kebaikan Tuhan tidak pernah terbatas. Amin. Adik-adik, pada hari ini kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah menaikkan setiap pujian kita kepada Tuhan. Kita sudah berdoa. Dan sekarang kita akan duduk tenang, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ayo, duduk yang manis, berikan telinga yang baik, berikan waktumu yang terbaik untuk Tuhan. Pada saat ini kita akan sama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Oke? Semua buka Alkitabnya, yang bisa buka Alkitab, yang bisa membaca dalam Yakobus pasal 4 ayat ke-6. Udah temukan? Katakan amin. Yakobus pasal 4 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Kan Novi baca ya. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Sekali lagi saya ulangi kalimat bagian B-nya. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Amin. Puji nama Tuhan. Tema hari ini bicara tentang kerendahan hati. Apa adik-adik ulangi? 1, 2, 3. Kerendahan hati. Oke. Apa sih rendah hati? Pertanyaan yang harus dijawab. Rendah hati itu adalah sikap di mana kita tidak memandang rendah orang lain. Itu yang pertama. Tentunya lawan kata daripada rendah hati itu adalah kesombongan, keangkuhan, kecongkakan dan lain sebagainya. Atau hal-hal yang memandang rendah orang lain. Seperti apa sih memandang rendah orang lain, Kak Nofri? Nah, cerita makna yang lebih sederhana, Nofri simpulkan dalam bentuk keseharian adik-adik ketika lihat ada orang lain di luar sana, mungkin temennya di sekolah atau saudara sendiri, kakak, adik yang mungkin sudah belajar, udah muncul nih nilai pas lagi ujian bareng-bareng. Nah, ujiannya udah selesai nih di sekolah, contohnya begitu ya. Terus keluar hasilnya. Nah, si A dapat nilainya, wah mantap, 90, mungkin 100 dia dapat. 100 A. Si B dapatnya, aduh, pas-pasan. Dapatnya lagi pas KKM, contohnya 75, begitu. Nah, si A yang dapat nilai 100 mungkin bangga. Ya, harus bangga dong, karena prestasi yang kita sudah dapatkan, sudah kita raih untuk nilai yang begitu besar, kita harus bangga sama diri kita. Apalagi kalau itu adalah hasil jerih lelah kita saat belajar. Tetapi hubungannya dengan kerendahan hati ini adalah ketika kamu bangga dengan prestasi yang kamu dapat, tetapi tidak merendahkan orang lain. Si A, ya nilai aku bagus, wah nilai aku 100 nih. Kamu berapa? 75. Ih. Apalagi kalau keluar kata bodoh. Aduh, kamu bodoh, nilai saya. Kenapa kita harus mengatakan kata-kata yang begitu merendahkan orang lain? Tidak boleh ya, adik-adik. Jadi hari ini mengajarkan kita untuk belajar memiliki kerendahan hati. Oke? Jadi firman Tuhan berkata bahwa Allah menentang orang yang congkak.
dengan apa yang dia punya, dibarengi dengan dimana dia merendahkan orang lain. Nih, kalau kita mau lihat dalam tokoh Alkitab itu banyak sekali. Yang awalnya congkak, sombong. Masih ingat Om Paulus? Sebelum menjadi Paulus, dia sebelumnya namanya Saulus. Sana kita bisa melihat bagaimana kecongkakan dari seorang Saulus. Kemudian telah dia bertemu dengan Yesus dan menjadi pribadi yang rendah hati. Sampai dia berkata bahwa aku bukan aku yang dulu lagi, karena Kristus hidup di dalam aku. Jadi saya percaya juga adik-adik semua yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, kita mau belajar sama-sama untuk menjadi pribadi Yesus. Contoh yang paling sempurna untuk kita teladani itu adalah Yesus sendiri. Yesus itu rendah hati loh adik-adik. Ya, sampai cintanya, sayangnya, rendah hatinya Tuhan Yesus tuh, dia turun dari surga, tempat yang nyaman, mungkin tempat yang luar biasa ditinggalkan untuk kita, untuk adik-adik, untuk Kamofri, dan untuk kita semua. Jadi marilah belajar menghargai satu dengan yang lain. Oke? Di sekolah, mau di rumah, mau di lingkungan di rumah yang ada di sekitar tetangga dan sebagainya. Mari sama-sama mendukung. Jangan kita memandang rendah apa yang sudah dilakukan oleh orang lain. Oke? Sampai di sini mengerti? Dan harap semua kebenaran firman Tuhan yang sudah ada dengar sampai hari ini itu nggak cuma didengar, tapi itu dipahami dalam pikiran, ditaruh dalam hati, dan lebih lagi itu dihidupkan. Artinya kita lakukan. Jadi dengar hari ini, 1 minggu ini harus diingat. Oh iya, nggak boleh. Oh iya, saya nggak boleh begini. Oh iya, saya harus belajar. Jadi itulah sikap gimana kita menjadi anak Tuhan Yesus. Siapa mau jadi anak Tuhan Yesus? Pasti semuanya mau jadi anak Tuhan Yesus. Kalau mau jadi anak Tuhan Yesus, nah berarti kita harus menjadi seperti Tuhan Yesus. Belajar. Kita mau belajar. Amin. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan cerita. Firman Tuhan hari ini mengajarkan tentang kerendahan hati. Ingat ayat ini, hafal baik-baik. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 6 ini ya adik-adik. Dan demikian firman Tuhan, tetap setia. Walaupun kita masih online, tetaplah setia dalam ibadah. Karena orang-orang yang setia yang akan mendapatkan upahnya. Nah, berkat Tuhan akan melimpah buat adik-adik sekalian. Ini kita akan tutup ibadah kita pada saat ini. Terima kasih untuk semua adik-adik yang sudah bergabung, yang sudah mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir, dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi Engkau ya Tuhan. Pada saat ini kami sudah beribadah walaupun secara online, tapi kami belajar untuk tetap setia, kami belajar untuk tetap merindukan hadirat Tuhan, memuji, menyembah, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kami sudah memuji Engkau, kami sudah beribadah, dan bahkan juga kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu mengenai kerendahan hati. Kami belajar seperti Yesus, yang dimana kerendahan hati Yesus mengajarkan kami, dimana kami hidup dalam menghargai orang lain, tidak memandang orang lain, tetapi kami mengasihi seperti Yesus mengasihi kami. Berkati anak-anak sekolah minggu GPA dimanapun mereka berada, dalam masa pertumbuhan perkembangan mereka dalam sekolah, baik di lingkungan sekitar dan di keluarga, jadi berkat. Jadikan mereka anak-anak yang luar biasa. Jadi berikan hikmat, kecerdasan. Keluarga mereka, papa mama mereka diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan, dibuat berhasil dan beruntung oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Yang Kau memberkati kami semua, dan ibadah kami hari ini kami tutup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan adik-adik, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Berjalan satu
Ku berjalan